Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 4-5. Kami Gereja Baptis Indonesia Getsemani, TPW Amanat Agung Jakarta, bersama mitra kami, Heartcry Missionary Society, menyelenggarakan seri pendalaman Alkitab mengenai gereja dengan judul Gereja Kristus, Jara Kristus. Bab 9, Mengasihi Allah. Gereja dipanggil untuk mengasihi Allah. Ini terkait erat dengan tujuan utamanya, yakni memuliakan Allah. Panggilan ini merupakan hak istimewa yang luar biasa, sekaligus tanggung jawab besar. Kita yang mulanya adalah musuh Allah, kini diperdamaikan dengan Dia melalui perwujudan kasih paling besar yang pernah disaksikan baik oleh manusia maupun malaikat, seperti kata Rasul Yohanes. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9-10. Lantas, bagaimana cara hidup kita semestinya? Gereja tidak boleh mengandalkan hikmatnya sendiri untuk menjawab pertanyaan ini ataupun berusaha mengasihi Allah berdasarkan apa yang benar di matanya sendiri. Seperti yang dinyatakan di dalam Ulangan pasal 12 ayat 8, Hakim-Hakim pasal 17 ayat 6, dan pasal 21 ayat 25. Gereja harus belajar mengasihi Allah Tritunggal lewat pengajaran Alkitab yang sudah Ia wahyukan. Seringkali kita membayangkan kasih kepada Allah sebagai sikap orang percaya secara perorangan, bukan mengasihi Allah sebagai satu kesatuan gereja. Cara pandang ini berbahaya dan perlu diubah. Dalam bab ini kita akan mengupas tentang panggilan pokok gereja, yaitu mengasihi Allah, memotivasi sesuai kebenaran Alkitab di dalam kita mengasihi Allah, dan bagaimana gereja dapat bertumbuh dalam kasihnya kepada Allah. Yang pertama, mari dengarkan firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28-30. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Yesus Kristus menyatakan perintah yang terutama. Bagaimana
gereja dapat menaati perintah Kristus Yesus tersebut yang dinyatakannya di dalam Markus pasal 12 ayat 28 sampai 30. Perhatikan kata terutama di dalam ayat 28 sampai 29. Diterjemahkan dari bahasa Yunani protos yang mengandung arti pertama dalam urutan waktu, tempat, hierarki maupun tingkat kepentingan. Ayat 29 mengutip Ulangan pasal 6 ayat 4 yang berbunyi, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Yang menyatakan bahwa YHWH adalah satu-satunya Tuhan sejati yang benar dibandingkan ilah-ilah lain. Deklarasi ini sering disebut Shema, kata Ibrani yang artinya dengar, dan merupakan landasan pengakuan iman dalam Alkitab. Ayat 30 dalam Markus pasal 12 terambil dari Ulangan pasal 6 ayat 5 yang berbunyi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Yang menyatakan bahwa tuntutan ibadah sejati kepada Allah dalam satu perintah, mengasihi Allah sepenuhnya. Satu-satunya Tuhan Allah yang sejati harus mendapat tempat yang pertama dan utama dalam hati kita dan dalam persekutuan gereja. Kita harus mengasihi Allah lebih dari segala kasih kita kepada yang lain. Yang kedua, perhatikan di dalam Markus pasal 12 ayat 30. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatan." Tuhan Yesus menyebutkan beberapa aspek kasih untuk menekankan bahwa gereja harus mengasihi Allah dengan berkobar-kobar, penuh semangat dan dengan seluruh keutuhan hidupnya. Dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mari kita melihat setiap aspek tersebut guna memahami kedalaman makna kasih jemaat atau gereja kepada Allah. Perhatikan yang pertama, dengan segenap hatimu. Dari bahasa Yunani kardia yang secara harfiah artinya jantung. Namun sebagai kiasan artinya kedalaman batin pribadi seseorang. Kita harus mengasihi Allah dari kedalaman batin kita dan seutuh-utuhnya. Yang kedua, dengan segenap jiwamu. Dari bahasa Yunani suhe, yang artinya nyawa atau sukma seseorang. Kita harus mengasihi Allah dengan seluruh hayat yang sudah Allah berikan. Kita harus mengasihi Allah Tritunggal dengan setiap hembusan nafas dan detak jantung kita. Dengan setiap tetes darah yang sudah dianugerahkannya dengan murah hati kepada kita. Yang ketiga, dengan segenap akal budimu. Dari bahasa Yunani dianoia, yang artinya daya pikir dan seluruh penggunaannya, termasuk nalar, kecerdasan, pengetahuan, pikiran, niat, keinginan, rencana, dan lain-lainnya. Aspek akal budi tidak terdapat dalam Ulangan 6 ayat 5. Tetapi Yesus Kristus menambahkannya yang dapat menjadi sebagai turunan pengertian dari kata hati. Dalam perjanjian lama, bahasa Ibrani kata hati, levav, sering dipakai untuk menyebutkan pikiran atau pemahaman.
Selanjutnya yang keempat, dengan segenap kekuatanmu. Dari bahasa Yunani ikhus, yang artinya daya, tenaga, kemampuan, pengaruh, kekuasaan, dan lain-lain yang berhubungan dengan itu. Kita harus mengasihi Allah dengan kekuatan penuh dalam hidup yang sudah Ia berikan kepada kita. Tubuh jasmani kita yang dahulu dipakai sebagai senjata kelaliman oleh dosa yang dinyatakan dalam Roma pasal 6 ayat 12-14, kini harus dipersembahkan dalam kasih sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus seperti yang dinyatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1-2. Menggali makna istilah-istilah di atas memang dapat membantu pemahaman kita. Tetapi kita harus berhati-hati agar jangan memisah-misahkan atau membedakan keempatnya. Tujuan dari Ulangan pasal 6 ayat 4-5 dan Markus pasal 12 ayat yang ke-30 bukanlah untuk mengajarkan tentang bagian-bagian diri manusia, tetapi menyampaikan perintah untuk mengasihi Tuhan dengan bahasa yang menggugah dan mudah diingat oleh kita, umatnya. Yang ketiga, setelah merenungkan Markus pasal 12 ayat 28-30, mari kita lihat bagaimana seharusnya jemaat mengasihi Allah. Gereja harus mempermuliakan Allah dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan dari yang paling remeh sampai yang terbesar. Seperti yang dinyatakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Demikian juga gereja harus mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Perwujudan kasih yang benar kepada Allah. Tidaklah cukup bagi kita untuk sekedar tahu bahwa gereja atau jemaat harus mengasihi Allah dengan segenap jati dirinya dan segala perbuatannya. Kita juga harus menjalani hidup yang sesuai dengan pengetahuan tersebut. Dalam hal mengasihi Allah, kita tak hanya perlu menunjukkan semangat yang berkobar-kobar, tetapi juga harus waspada agar jangan hanyut oleh perasaan atau nalar pribadi. Banyak gereja telah melakukan berbagai hal yang salah dengan alasan mengasihi Allah. Ini terjadi karena gereja kerap berusaha mengasihi Allah menurut apa yang benar di matanya sendiri. Bukannya menaati kehendak Tuhan yang diwahyukannya dalam Alkitab, yang dimana Alkitab adalah satu-satunya firman Allah yang tertulis. Alkitab tidak hanya memerintahkan kita untuk mengasihi Allah, tetapi juga memberikan petunjuk untuk mengasihi Dia dengan cara yang benar. Yang pertama, bagaimana Rasul Paulus menggambarkan orang Yahudi yang tidak mau percaya di dalam Roma pasal 10 ayat 2-3 yang berbunyi, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Peringatan apa yang kita dapat dari firman Allah tersebut, Roma pasal 10 ayat 2-3, mengenai cara gereja menunjukkan semangat dan kasihnya bagi Allah Tritunggal. Pada zaman Rasul Paulus, orang Yahudi yang tidak mau percaya kepada Kristus Yesus memiliki semangat yang luar biasa giat bagi Allah. Namun semangat itu justru semakin menjerumuskan mereka ke dalam hukuman karena dilakukan tanpa pengertian yang benar. Artinya,
semangat mereka tidak sesuai dengan kehendak Allah yang diwahyukan dalam firman-Nya. Mereka membuat kesalahan besar dan berbahaya dengan melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sekali lagi, seperti yang dinyatakan di dalam Ulangan pasal 12 ayat 8, Hakim-Hakim pasal 17 ayat 6, dan pasal 21 ayat 25. Alkitab memberikan banyak contoh lain yang serupa. Misalnya saja, Raja Saul. Ia mempersembahkan korban kepada Allah tetapi tidak sesuai dengan firman Allah. Karena itu, Saul ditegur bahwa mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan yang dinyatakan di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Bahkan ia ditolak sebagai raja Israel. Kita dapat melihatnya di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 26. Perhatikan juga Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Imamat pasal 10 ayat 1-2. Lalu masih ingat dengan Uza. Uza mengulurkan tangan untuk memegang tabut agar tidak jatuh dengan maksud bertindak demi kehormatan Allah. Namun Tuhan tidak berkenan kepada Uza dan membunuh dia. Yang dapat kita lihat di dalam 1 Tawarik pasal 13 ayat 9-10. Semua riwayat itu atau sejarah itu ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Roma pasal 15 ayat 4. Agar gereja tidak melakukan kesalahan yang sama, yaitu berusaha mengasihi Tuhan tanpa pengertian yang benar akan petunjuk spesifik dalam firman Allah, yaitu Alkitab. Kedua, berdasarkan ayat-ayat di bawah ini, apakah bukti yang tepat dari kasih yang benar kepada Allah dan bahwa kita mengasihi Allah sesuai dengan kehendaknya? Mari dengarkan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan yang kedua, Yohanes pasal 14 ayat 23-24. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Kasih yang benar sesuai firman Allah, yaitu Alkitab, kepada Allah tak hanya sekedar berupa ketaatan belaka, seperti yang akan kita pelajari dari gereja di Efesus, yang dinyatakan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4-5. Namun demikian, apabila gereja atau jemaat mengaku mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi tidak taat kepada perintah Alkitab, berarti kasih itu setidaknya dangkal atau kemungkinan terburuknya bahkan palsu. Kedalaman dan ketulusan kasih kita kepada Allah Tritunggal berkaitan langsung dengan pengenalan kita akan Alkitab dan ketaatan kita pada firman Allah. Gereja yang tidak matang dalam pemahamannya tentang Alkitab tak akan mampu mewujudkan kasih yang benar kepada Tuhan. Yang ketiga, penting untuk kita ingat bahwa kasih kepada Allah tak hanya tampak lewat sikap gereja kepada Allah, tetapi juga terhadap satu sama lain. Nah, apa saja yang diajarkan oleh ayat-ayat di bawah ini mengenai kasih kepada sesama? Mari kita lihat yang pertama di dalam Markus pasal 12 ayat 31.
Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Tuhan Yesus menggabungkan perintah ini dengan perintah sebelumnya untuk mengasihi Tuhan Allah yang kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-29 dan 30. Berarti keduanya tidak terpisahkan. Mustahil kita dapat mengasihi Allah tanpa mengasihi ciptaannya yang paling mulia, yakni manusia yang segambar dengan Allah diciptakannya. Dapat kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27, pasal 9 ayat 6 dan Yakobus pasal 3 ayat 9. Dalam perumpamaan Yesus Kristus tentang orang Samaria yang baik hati, yang dapat kita baca di dalam Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37, jelas bahwa yang dimaksud sesama adalah setiap manusia, apalagi mereka yang kekurangan. Bila kepada semua orang pun kita harus mengasihi sedemikian, bukankah terlebih lagi kepada saudara-saudari kita dalam Kristus, yaitu gereja setempat di mana kita disatukan oleh Allah. Rasul Paulus menulis, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia pasal 6 ayat 10. Yang kedua, 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21. Yang berbunyi, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dalam sejarah gereja, Rasul Yohanes dijuluki Sang Rasul Kasih. Seperti tampak dalam ayat ini. Kata-katanya tentang kasih amatlah tegas. Ia menandaskan bahwa setiap orang yang mengaku mengasihi Kristus Yesus, namun tidak mengasihi sesamanya, berarti ia tidak mengasihi Tuhan Yesus. Sepanjang suratnya, Rasul Yohanes mengajarkan bahwa pertobatan sejati terbukti lewat kasih kepada sesama. Yang ketiga, Matius pasal 25 ayat 34 sampai 40. Perikop ini kerap dipelintir dari konteksnya untuk menunjukkan bahwa gereja seharusnya menerapkan penginjilan lewat gerakan kemanusiaan. Namun bukan itu yang sebenarnya diajarkan. Orang-orang miskin yang disebutkan Yesus Kristus dan yang disamakannya dengan dirinya adalah orang percaya yang menderita karena namanya. Kita membuktikan kasih kepada Kristus Yesus dan kesungguhan pertobatan kita lewat sikap kita terhadap saudara seiman dalam Kristus Yesus, sekalipun itu berisiko atau berbahaya. Yang keempat, di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4-5 yang berbunyi, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Disebutkan suatu gereja atau jemaat yang gagal memenuhi perintah dalam Markus pasal 12 ayat 28-30. Bagaimana tanggapan Kristus Yesus terhadap jemaat tersebut? Apa yang dinasihatkan Kristus kepada mereka? Dan bagaimana kita menerapkan teguran itu kepada setiap gereja masa kini?
Ayat itu membuktikan bahwa kasih kepada Allah lebih dari sekedar ketaatan atau melakukan yang benar. Jemaat Efesus memiliki pengajaran yang benar. Mereka taat melawan kesesatan dan bertekun dalam aniaya. Kita dapat lihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 2-3. Namun mereka sudah kehilangan kasih mula-mula, yakni kekariban dan pengabdian bagi Kristus Yesus yang merupakan ciri mereka pada awalnya. Gereja itu telah terjerumus dalam dosa yang lazim bagi orang Kristen yang dewasa. Mereka kehilangan kasih mula-mula bagi pribadi Allah dan persekutuan pribadi dengannya. Ini menjadi peringatan dan kecaman penting bagi gereja di segala zaman. Kasih kepada Allah lebih penting daripada doktrin yang benar dan ketaatan. Kasih tak hanya berkaitan dengan akal budi dan kekuatan, tetapi juga hati dan jiwa. Kasih meliputi gelora semangat dalam hati serta kerinduan akan persekutuan atau perjumpaan dengan Allah Tritunggal.